kita jumpa di podcast Curhatan Emak Hijabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Kisah Abdullah bin Umar bagian ketiga, bersikap netral menolak jabatan khalifah. Abdullah bin Umar berumur panjang. Ia hidup sampai kekhilafahan Bani Umayyah. Saat itu zaman-zamannya harta melimpah ruah, tanah tersebar luas, dan kemewahan merajalela di kebanyakan rumah. Walaupun begitu, ia tidak beranjak dari tempatnya dan tidak mau bergeser dari sifat warok dan zuhudnya. Ia menghindari kebahagiaan dan kesenangan dunia dengan berkata, "Saya bersama sahabat-sahabatku telah sama sepakat atas suatu perkara. Dan saya khawatir jika menyalahi mereka, tak akan bertemu lagi dengan mereka untuk selama-lamanya." Ia juga memberitahukan kepada yang lainnya. Ditinggalkannya nikmat dunia bukan karena tidak mampu, tapi ia berdoa, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa kalau tidaklah karena takut kepadamu, tentulah kami akan ikut berdesakan dengan bangsa kami Quraisy memperebutkan dunia ini." Benar. Seandainya ia tidak takut pada Allah, tentu ia akan ikut memperebutkan dunia. Namun, tak usah memperebut pun, dunia datang sendiri padanya dengan segala penawaran berbagai kesenangan. Apakah ada jabatan lain yang menarik selain jabatan khalifah? Berkali-kali jabatan itu ditolaknya. Ia bahkan pernah diancam jika tidak mau menerimanya. Tetapi pendiriannya semakin teguh dan penolakannya semakin keras. Hasan radhiyallahu anhu bercerita, tatkala Utsman bin Affan dibunuh orang, umat mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Anda adalah seorang pemimpin, keluarlah agar kami minta orang-orang baiat pada Anda." Ujarnya, "Demi Allah, seandainya dapat, janganlah ada walau setetes darah pun yang bertumpah disebabkan aku." Kata mereka, "Anda harus keluar, kalau tidak akan kami bunuh di tempat tidurmu." Tetapi jawaban Abdullah bin Umar tidak berbeda dengan yang pertama. Demikianlah mereka membujuk dan mengancamnya, tetapi tak ada satupun yang mereka peroleh. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman, keadaan tambah buruk dan berlarut-larut yang akan bawa bencana dan malapetaka. Walaupun ia tidak memiliki ambisi terhadap jabatan khalifah, Abdullah bin Umar bersedia memikul tanggung jawab dan menanggung resikonya dengan syarat ia dipilih oleh seluruh kaum muslimin dengan kemauan sendiri tanpa dipaksa. Apabila jika baiat dipaksakan oleh sebagian atas lainnya di bawah ancaman pedang, maka inilah yang tidak disetujui oleh Abdullah bin Umar. Ia menolak jabatan khalifah yang dicapai dengan cara seperti itu. Saat itu, syarat tersebut tidak mungkin terjadi. Sebaik apapun Abdullah bin Umar dan sekompak apapun kaum muslimin yang menghormatinya, tetap terjadi perpecahan pada beberapa golongan yang saling berperang dan mengangkat senjata. Suasana itu tidak memungkinkan tercapainya kesesuaian yang diharapkan oleh Abdullah bin Umar. Ada seorang laki-laki mendatanginya berkata, "Tak seorang pun yang lebih buruk perlakuannya terhadap umat manusia daripadamu." "Kenapa?" "Demi Allah, saya tidak pernah menumpahkan darah mereka, tidak pula berpisah dengan jamaah mereka, apalagi memecah belah persatuan mereka," kata Abdullah bin Umar. "Seandainya kamu mau, tak seorang pun yang akan menentang." Abdullah bin Umar menjawab, "Saya tidak suka kalau dalam hal ini seseorang mengatakan setuju sedangkan lainnya tidak." Setelah peristiwa itu berkembang, kedudukan Muawiyah telah kokoh. Setelah Muawiyah beralih dari jabatan khalifah, putranya Yazid yang hanya beberapa hari saja menduduki jabatan khalifah lalu meninggalkannya karena tidak menyukainya. Sampai saat itu, Abdullah bin Umar sudah menjadi orang tua yang berusia lanjut, tetapi ia masih menjadi harapan umat untuk jabatan khalifah. Marwan datang kepadanya dan berkata, "Ulurkanlah tangan Anda agar kami bisa berbaiat. Anda adalah pemimpin Islam
dan putranya pemimpin. Abdullah bin Umar berkata, "Apa yang kita lakukan terhadap orang-orang Masyriq?" Sedikit catatan, orang-orang Masyriq itu maksudnya orang-orang yang ada di wilayah timur. Kita gempur mereka sampai mau baiat. Itu perkataan Marwan. Lalu Abdullah bin Umar berkata, "Demi Allah, saya tak sudi dalam umur saya yang 70 tahun ini ada seorang manusia yang terbunuh disebabkan saya." Marwan pun berkata, "Api fitnah berkorban peninggal Abu Layla, dan kerajaan akan berada di tangan yang kuat lagi perkasa." Nah, sedikit catatan, maksud dari Abu Layla adalah Muawiyah bin Yazid. Selain itu, Muawiyah mengubah khilafah menjadi kerajaan karena langsung menunjuk Yazid putranya sebagai khalifah. Nah, kita lanjut lagi ceritanya. Penolakan terhadap kekerasan dan alat senjata yang menyebabkan Abdullah bin Umar tak mau ikut campur dan bersikap netral dalam kekacauan bersenjata. Nah, itulah yang terjadi antara pengikut Ali dan pendukung Muawiyah. Abdullah bin Umar membuat kalimat berikut sebagai semboyan dan prinsipnya. Inilah prinsipnya. "Siapapun yang berkata marilah sholat, akan saya penuhi. Dan siapa yang berkata marilah menuju kebahagiaan, akan saya turuti pula. Tetapi siapa yang mengatakan marilah membunuh saudaramu seagama dan merampas hartanya, maka akan saya katakan tidak." Sikap netral dan tidak mau ikut campur ini karena Abdullah bin Umar tidak mau membiarkan kebatilan. Muawiyah sudah lama berada di puncak kejayaannya, melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan dan membingungkannya. Sampai-sampai Muawiyah mengancam akan membunuhnya. Suatu hari, Hajjaj berpidato. Ia mengatakan, "Abdullah bin Zubair telah mengubah kitabullah." Maka berkatalah Abdullah bin Umar menentangnya, "Bohong, bohong, kamu bohong." Hajjaj yang selama ini ditakuti oleh siapapun merasa terpukul mendapat serangan tiba-tiba. Tapi ia melanjutkan pembicaraan dengan mengancam akan memberikan balasan seburuk-buruknya. Abdullah bin Umar mengancurkan tangannya ke muka Hajjaj dan berkata, "Jika ancamanmu itu kamu laksanakan, maka sungguh tak usah heran kamu adalah seorang diktator biadab." Nah, sedikit catatan nih. Hajjaj itu saat itu dia menjadi wali atau gubernur ya di Hijaz. Dan dia menjadi pendukung Muawiyah. Saat itu dia berpidato sebagaimana gubernur berpidato. Oke, lanjut. Nah, akan tetapi sekeras dan seberani apapun Abdullah bin Umar, sampai akhir hayatnya ia tak mau terlibat dalam fitnah bersenjata. Ia selalu menolak berpihak pada salah satu golongan. Nah, catatan ya, menolak berpihak pada golongan yang dimaksud tadi itu adalah golongan pendukung Ali dan golongan pendukung Muawiyah. Oke, kita lanjut. Berkatalah Abul Aliyah al-Bara, "Pada suatu hari, saya berjalan di belakang Abdullah bin Umar tanpa diketahuinya. Saya dengar ia berbicara pada dirinya sendiri. Mereka letakkan pedang-pedang mereka di atas pundak-pundak satu sama lain. Mereka berbunuhan lalu berkata, 'Hai Abdullah bin Umar, ikutlah dan berikan bantuan.' Sungguh, itu sangat menyedihkan." Ya, ia sangat menyesal dan sedih melihat darah kaum muslimin tertumpah oleh sesamanya. Seandainya ia mampu menghentikan peperangan, pasti akan dilakukannya. Namun, suasana saat itu tidak mengizinkannya. Karena itu, Abdullah bin Umar menjauhi mereka. Sebetulnya hati kecilnya berpihak pada Ali yang mempertahankan hak dan pihak yang benar. Ia tidak bermaksud melarikan diri, tapi ia tidak setuju dengan semua perselisihan dan fitnah, serta menghindari peperangan yang terjadi di antara sesama muslim yang saling menerkam saudaranya. Hal tersebut ia jelaskan ketika ditanya oleh Nafi,
"Hai Abu Abdurrahman," nah ini nama lain Abdullah bin Umar, "Anda adalah putranya Umar dan sahabat Rasulullah, dan Anda adalah bla 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 serta Anda adalah bla bla bla. Tetapi apa yang menghalangi Anda bertindak seperti ini?" Maksudnya membela Ali. Maka ia berkata, "Sebab Allah Ta'ala telah mengharamkan atasku menumpahkan darah muslim." Firman-Nya Azza wa Jalla, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 193, yang artinya, "Perangilah mereka itu hingga tak ada lagi fitnah dan hingga orang-orang beragama itu semata-mata ikhlas karena Allah." Nah, kita telah memerangi orang-orang musyrik semata-mata karena Allah. Lalu sekarang apa tujuan kita berperang? Saya telah mulai berperang semenjak berhala-berhala masih memenuhi Masjidil Haram dari pintu sampai sudut-sudutnya, hingga semuanya dibasmi Allah dari bumi Arab. Sekarang apakah saya akan memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah? Itulah logika dan alasan Abdullah bin Umar atas keyakinan dan pendiriannya. Ia tidak mau peperangan dan tidak mau ambil dari bagiannya, bukan karena takut atau hal negatif lainnya, tapi karena ia tidak setuju perang sesama mukmin. Ia menentang orang muslim yang menghunuskan pedangnya terhadap muslim lainnya. Masa itu dipenuhi dengan segala macam keinginan, fitnah, dan harta benda. Ia ubah bagi dirinya menjadi suatu masa yang diliputi kejuhudan, kesolihan, dan kedamaian. Pada awal masa kekhilafahan Bani Umayyah, corak kehidupan telah berubah ke arah yang tak dapat dihindari. Masa itu penuh dengan kelonggaran dalam segala hal. Kelonggaran yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, keinginan pribadi, dan golongan. Di tengah-tengah badai orang-orang yang terpukau dengan kelonggaran itu, Abdullah bin Umar tetap bertahan dan tidak menghiraukannya. Sungguh, ia telah berhasil menjaga tujuan mulia dari kehidupannya seperti yang diharapkannya. Sehingga orang-orang yang semasa dengannya melukiskan dengan Abdullah bin Umar telah meninggal dunia dan keutamaannya tak ubahnya ia dengan Umar. Bahkan ketika mereka menyaksikan sifat dan akhlaknya, mereka membandingkannya dengan Umar, yaitu bapaknya. Umar hidup di suatu masa yang mana banyak tokoh-tokoh yang menjadi saingannya. Tetapi Abdullah bin Umar hidup di suatu zaman di mana tidak ditemui yang bisa menjadi perbandingannya. Pada tahun 73 Hijriah, seorang tokoh teladan terakhir yang mewakili zaman turunnya wahyu di Mekah dan di Madinah telah meninggal dan menjadi jasad. Dialah Abdullah bin Umar bin Khattab. Itulah kisah akhir dari Abdullah bin Umar. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan lanjut lagi dengan kisah sahabat yang lainnya. Next, di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.